Sahabat Ikhwanul, kita sering dengar koordinasi, melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat, dan lain-lain lah yang sifatnya terkait proses pembangunan dengan masyarakat. Tapi sejauh mana sih? Apa iya? Apa yang memang sudah dilaksanakan? Bagaimana proses dan mekanismenya? Dan apakah masyarakat memang merasa sudah dilibatkan? Nah, pada sesi ini kita coba bahas lingkup kecil saja. Berikut contohnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul. Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Pada sesi hari ini masih mengulik-ulik clipping-clipping lama. Ketemu lagi satu tulisan. Ini dimuat di Riau Post tahun 93 ini. Judulnya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan kota. Tapi ini lebih kepada penekanannya nanti kepada partisipasi masyarakat dan yang namanya public hearing. Sahabat Ikhwanul, dalam hal partisipasi masyarakat atau melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan biasanya ada 3 unsur yang selalu disebut gitu. Ada unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Di mana 3 unsur ini selalu saling terkait dalam proses pembangunan. Hanya saja barangkali kalau pemerintah jelas pemerintah, kemudian masyarakat jelas bahwa itu unsur masyarakat, perguruan tinggi, LSM, wartawan dan lain-lain semua masuk di situ, dan swasta ini barangkali juga pelaksana pembangunan, pemilik modal dan lain-lain itu masuk di swasta itulah. Jadi dengan 3 kata ini aja, ini udah mencakup seluruh sektor yang ada, seluruh stakeholder terkait dalam proses pembangunan. Kemudian kalau kita lihat bahwa yang namanya partisipasi masyarakat, itu mungkin bisa dibagi 2 lagi. Yang satu partisipasi secara aktif, dan yang kedua partisipasi secara pasif. Secara pasif sebenarnya apapun yang dibangun oleh pemerintah, itu kita sudah terlibat. Semua masyarakat sebenarnya sudah terlibat. Kenapa? Karena tidak mungkin ada pembangunan atau kebijakan dari pemerintah itu yang tidak dibahas di legislatif. Biasanya pasti di legislatif dibahas, diketahui, kemudian baru disetujui. Nah ini kan mereka-mereka yang ada di legislatif ini merupakan representatif dari kita masyarakat. Wakil dari masyarakat, kita pilih mereka mewakili kita yang duduk di DPRD provinsi maupun di DPR RI. Mereka adalah wakil-wakil kita yang menyuarakan mewakili masyarakat untuk mensetujui atau mengetahui apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, tapi apakah itu sudah mewakili atau masyarakat sudah merasa terwakili? Nah, itu lain masalah, itu lain problem lah. Bisa apakah memang kita merasa sudah atau belum, itu ya kembali ke kita masing-masing. Karena banyak kepentingan, namanya juga orang politik gitu. Nah, itu yang pasif. Kemudian partisipasi masyarakat yang kedua yang aktif. Nah, ini dia nih. Barangkali ini yang sedikit perlu kita garis bawahi, perlu kita bahas lebih tuntas. Contohnya saja kita semua masyarakat ini terlibat aktif misalnya di mana? Di Musrenbang. Selalu sebelum tahun anggaran dilaksanakan ada yang namanya Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Di level desa, kelurahan, masyarakat diundang, mengusulkan kegiatan, mengusulkan. Kemudian wakil-wakil dari pemerintah, dari dinas instansi teknis terkait, hadir, mendengarkan, mencatat. Dari desa naik lagi Musrenbang, kabupaten, kecamatan, kemudian kabupaten kota, kemudian ada provinsi, akhirnya musyawarah nasional, nanti dibahaslah musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat nasional, itu melibatkan Bappenas, menteri, dan lain-lain. Barangkali yang menjadi catatan lagi, ya yang namanya usulan kegiatan yang proses melalui musren itu ya hampir lah boleh dikatakan barangkali kita nggak pernah dengar
usulan-usulan dari masyarakat yang benar-benar dari musrenbang, des, kecamatan, kabupaten itu yang benar-benar jadi kenyataan gitu. Saya nggak tahu hilangnya di mana atau ada kepentingan apakah atau barangkali ada instrumen lain yang lebih punya kuasa, yang lebih punya kekuasaan sehingga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, hampir ya sangat jarang sekali yang usulan benar-benar dari musrenbang, des bisa jadi kenyataan gitu. Sahabat Ikhwanul, selain itu kita juga biasanya dalam proses pembangunan pemerintah misalnya menyusun suatu perencanaan ada diundanglah wakil-wakil dari masyarakat, kemudian dari perguruan tinggi, kemudian dari stakeholder terkait disampaikan, dipaparkan, ini kita mau bangun kawasan perkantoran baru di Tenayan Raya misalnya begitu. Nah, masyarakat datang, konsultannya memaparkan, lalu dibahas bersama-sama. Itu juga contoh. Tapi lagi-lagi, sejauh mana sih yang diundang ini masyarakat yang dari mana? Apakah mereka memang benar-benar sudah mewakili masyarakat yang terdampak itu tadi? Nah, ini lagi-lagi menjadi permasalahan. Misalnya saja, Kota Pekanbaru kita lihat sekarang, kemarin baru saja bangun jalan-jalan kita digali, memasang IPAL, instalasi pengolahan air limbah, belum selesai, masuk lagi, digali lagi, kemarin untuk air minum, untuk pipa-pipa air bersih. Nah, masyarakat, bahkan bukan hanya masyarakat, bahkan anggota DPRD sendiri, Pekanbaru, ada beberapa yang nanya, ini kok nggak pernah disosialisasikan? Kok kami sebagai anggota dewan kok nggak pernah tahu? Nah, ini kadang-kadang kita malah bingung sendiri. Kalaulah anggota dewan saja tidak tahu tentang terkait pembangunan ini, bagaimana dengan masyarakat lain? Nah, padahal setahu kita memang sosialisasi dan lain-lain itu sudah dilaksanakan. Hanya saja barangkali inilah permasalahan kita bersama dan barangkali ingin kita lihat sejauh mana sih partisipasi masyarakat ini dihargai dan ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Kemudian sejauh mana juga mekanisme yang ada sehingga betul-betul masyarakat itu terwakili, terlibat aktif dalam proses pembangunan yang saya sampaikan tadi. Sahabat Ikhwanul, kita lihat saya barangkali yang hangat, contoh yang hangat, yang baru saja terjadi, baru-baru ini, sekitar pada tanggal 19 Februari yang lalu, itu Pasar Cipuan terbakar. Pasar Cipuan terbakar, yang di Terminal Mayang Terurai, itu yang di Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, terbakar. Dan kita tahu bahwa pasar ini padat sekali, bahkan kaki lima tidak hanya di dalam lingkungan pasar, tetapi sepanjang Jalan Tuanku Tambusai atau Jalan Nangka itu kan penuh dengan pedagang kaki lima gitu. Sehingga Jalan Tuanku Tambusai boleh dikatakan memang termasuk ruas jalan yang padat, baik transportasinya karena itu merupakan jalur dari Panam, memang jalur utama, termasuk jalur utama Pekanbaru, kemudian angkutan kota, kendaraan, pedagang dan lain-lain gitu, semua memanfaatkan Jalan Tuanku Tambusai. Nah, sekarang Tuanku Pasar itu terbakar kembali. Kalau menurut hemat saya ini udah beberapa kali terbakar sebenarnya. Bahkan pemerintah kota pada beberapa tahun yang lalu, sudah lama, kalau nggak salah di 2013 atau 2012, itu sudah membangun. Jadi bangunan Pasar Cipuan sudah dibangun, yang sekarang kalau kita lihat itu pasar itu terbengkalai. Jadi mangkrak, terbengkalai, itu sudah sampai level ketiga, kalau nggak salah saya itu sudah 3 lantai, tapi sekarang hanya strukturnya saja. Tidak dilanjutkan. Dan Pasar Cipuan masih terbengkalai seperti itu sehingga pedagang kaki lima masih memenuhi, kemudian pasar itu terkesan kumuh, padahal Pasar Cipuan itu berada di jantung kota. Bahkan orang yang datang dari luar kota itu masuknya melalui Jalan Tuanku Tambusai sehingga memang memberikan kesan atau citra jorok, kotor kepada Kota Pekanbaru pada sesi yang itu gitu. Nah, ini tentu menjadi permasalahan sendiri. Sahabat Ikhwanul, dalam membangun barangkali ada catatan tertentu bahwa membangun pasar itu tidak gampang, tidak mudah. Ini saya persepsikan bahwa karena terbakar terakhir, harusnya ini sudah menjadi catatan dan harusnya sudah kita bangun gitu. Jadi Pasar Cipuan nggak mungkin lagi dibiarkan seperti kebakaran yang lama, tidak mungkin dibiarkan, ya harus segera kita bangun.
Sahabat Ikhwanul, membangun pasar itu pasti beda dengan membangun kantor atau mall atau yang lain-lain, itu beda. Membangun hotel misalnya karena dia fisik bangunan satu gitu. Sedangkan pasar itu melibatkan banyak sekali masyarakat dengan berbagai latar belakang ekonomi, sosial, latar belakang pendidikan, kemudian kebutuhan, itu mendesak dan lain-lain. Itu kompleks sekali sifatnya. Saya pribadi pernah waktu dinas di Sumut, Sumatera Utara, pernah terlibat langsung dalam proses perencanaan Pasar Aksara. Wah, itu Pasar Aksara Medan yang sekarang sudah dibangun, itu luar biasa. Karena kita harus berinteraksi dengan para pedagang dan lain-lain. Cerita baik, cerita positif, ada beberapa cerita pembangunan pasar yang berhasil. Itu misalnya contoh Pasar Citra Niaga di Samarinda. Wah, itu malah mendapat penghargaan Aga Khan Award, penghargaan ini, penghargaan itu. Kenapa? Karena waktu itu memang lahan kosong yang non-produktif. Kemudian di kawasan itu banyak kejahatan, ada prostitusi, kejahatan, dan lain-lain, judi itu marak di sana. Lalu sebuah konsultan pemberdayaan masuk bersama-sama mengajak masyarakat di sana, bagaimana kalau di sini kita bangun pasar, ditanya kamu jualan apa, saya jualan ikan, berapa sih butuhnya, ruangan segini, 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 yang ini jualan kain, maunya di mana, di lantai 1 apa lantai 2. Akhirnya Citra Niaga berhasil berdasarkan rembuk warga yang sangat luar biasa, proses memakan waktu yang cukup panjang, dan Citra Niaga berhasil gitu. Contoh lainnya misalnya kalau kita ke Solo atau kita ke Jogja, ada pasar Kelitian. Saya pernah ke Jogja, ada pasar Kelitian yang menjual barang bekas. Pasarnya kecil, kemudian hampir tidak ada kios tapi kecil-kecil juga hanya beberapa, tapi lebih banyak terbuka. Mereka permasalahannya selama ini jualan, tapi sore barang dagangan ini karena dia berupa los-los terbuka, barang dagangan ini kan harus dibawa pulang lagi. Ini menjadi masalah. Nah, ini ditanya, maunya bagaimana? Akhirnya mereka bikin lemari penyimpan itu justru di bawah. Jadi di bawah lantai, disitulah disimpan, tapi kedap air. Air kalaupun hujan itu nggak pernah ada air masuk ke sana. Itu salah satu penyelesaian permasalahan. Sehingga pasar Kelitian termasuk ramai, dan kalau kita ke sana mau cari barang-barang bekas yang bagus, orang pergi ke pasar Kelitian yang di Solo maupun yang di Jogja. Itu juga cerita positif, cerita yang berhasil lah begitu. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita di Pekanbaru. Ada pasar Sukaramai. Pasar Sukaramai yang di Pasar Pusat. Kalau kita masuk ke dalam, sebenarnya rasanya masih lapang, masih ada ruang, masih ada space yang bisa dimanfaatkan. Tapi kenapa sepertinya tidak menyelesaikan permasalahan? Baik Jalan Agus Salim, Imam Bonjol, dan itu masih penuh dengan pedagang-pedagang kecil, pedagang kaki lima yang tidak mampu atau yang tidak bisa berjualan di dalam. Tentu banyak hal. Dalam tanda kutip, mungkin mahal, mungkin harus begini dengan persyaratan yang begini. Akhirnya kota secara keseluruhan, pasar pusat atau pasar yang di tengah pusat kota Pekanbaru, itu jalan-jalan di belakang masih hancur, selalu hancur karena harus dilewati truk pengangkut. Kemudian mobil-mobil juga masih sangat padat dan kesannya kumuh. Saya masih ingat sekitar awal-awal tahun 92, itu Pekanbaru sebenarnya pernah ditangani oleh sebuah konsultan pemberdayaan yang sangat bagus, yang sangat diapresiasi waktu itu dan cukup berhasil. Kalau nggak salah nama konsultannya Cilaki apa Hansen itu orangnya itu. Nah, itu menangani sekitar kawasan Payung Sekaki. Si Hansen itu memang benar-benar turun, tinggal, bukan nginap di hotel tapi kos di daerah kumuh itu. Kemudian mengajak masyarakat, kalau masyarakat malam main domino, dia ikut main domino. Masyarakat di pos ronda, dia ikut di pos ronda. Akhirnya dibangun. Kalau kita lihat sekarang habis Lekton, sebelah kanan itu ada rumah singgah, ada rumah, ada bangunan rumah susun kecil gitu. Nah, kawasan itu dulunya tertata sangat baik. Tetapi lagi-lagi barangkali setelah selesai ditinggalkan itu tidak terurus lagi atau tidak sebagaimana di awal dulu. Tapi setidaknya Pekanbaru pernah ditangani yang seperti itu. Sahabat Ikhwanul, sekarang kita kembali ke Pasar Cikpuan. Sebenarnya dulu sekitar tahun 2000 itu pernah malah PUPR, karena ini pasar terbengkalai, kita juga punya program di APBN itu ada program pembangunan pasar dengan skala regional yang melayani wilayah cakupannya lebih luas.
kemudian berfungsi sebagai pasar induk, itu bisa ditangani. Hanya saja waktu itu 2020 sebenarnya sudah koordinasi dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Gubernur juga sudah dikoordinasikan. Bahkan Dinas Perdagangan juga sudah, provinsi sudah ke Jakarta, sudah pernah dibahas di Bappenas dan lain-lain. Hanya saja waktu itu memang masalah lahan. Jadi lahan itu ada sebagian yang punya Pemko, ada yang punya provinsi, sehingga memang pada waktu itu nggak terselesaikan masalah lahannya. Tapi di luar itu kita berpikir positif saja ke depan. Kita berharap bahwa pasar Cipuan dibangun, kemudian benar-benar melalui proses mekanisme yang benar-benar melibatkan masyarakat. Contoh misalnya, kalau misalnya pedagang sayur mayur yang banyak di pinggir jalan itu, sebenarnya mereka butuh ruang berapa sih? Sebenarnya mereka butuh los, kios atau apa? Kemudian berapa kesanggupan mereka misalnya membayar sewa atau sewa beli terhadap lapak yang disediakan. Nah itu yang barangkali nggak pernah selama ini kita minta pendapat dari pedagang sendiri. Tapi kalau kita mintakan pendapat dari pedagangnya, oh saya mampunya 50.000 satu bulan. Atau saya mampunya 100.000 satu bulan. Sehingga si perencana atau si perancang bangunan itu mampu membuat perencanaan kira-kira dengan uang yang segini per bulan, sewanya sekian, maka tempatnya di sini, besarnya sekian, bahan bangunannya ini gitu. Begitu juga dengan sebagian menjual emas. Apakah yang jualan emas itu bisa di lantai 2 atau memang bisa di bawah atau sirkulasi yang bagaimana yang mereka kehendaki. Jadi bangunan pasar yang akan kita buat itu bukan kehendak para perencana atau pemegang decision maker yang ada di pemerintahan, tidak cukup hanya itu. Kalaulah tidak melibatkan mereka yang benar-benar akan tinggal atau memanfaatkan bangunan itu, maka pasar secara keseluruhan saya rasa susah untuk berhasil. Nah ini menangani pembangunan pasar ini tentu dibutuhkan benar-benar mungkin waktu yang cukup lama di awal tahap persiapan, tapi berharap hasilnya tentu akan lebih memuaskan. Jadi sudah banyak contoh di mana pembangunan pasar yang berhasil, pembangunan pasar yang gagal, pasarnya jadi, tapi masyarakat pedagang tidak mau ke dalam, tapi tetap berdagang di luar juga banyak kejadian, banyak contoh yang seperti itu. Nah kita tentu belajar dari permasalahan yang ada, mudah-mudahan pembangunan pasar Cipuan ini ke depan itu bisa lebih baik lagi dan hasilnya benar-benar bisa termanfaatkan oleh pedagang yang ada, termasuk masyarakat aman nyaman bisa berbelanja ke sana. Selain itu, kalaupun pasar Cipuan ini, bukan kalaupun ya, pasar Cipuan ini harus dibangun, bagus, representatif, dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Kalau kita lihat sepanjang jalan Tuanku Tambusai, dari Simpang Sudirman, flyover Sudirman sampai ke SKA atau ke Living World, itu kan masih banyak itu pedagang-pedagang itu. Nah ini harus menjadi juga menjadi catatan siapapun perencana ke depan, setidaknya ini harus bisa diakomodir. Jadi kita berharap ke depan jalan Tuanku Tambusai itu betul-betul bersih, bagus sekali, pedestriannya ada, drainasenya lancar, dan bebas dari pedagang kaki lima. Kalaulah itu bisa terrealisasi, tertampung di Cipuan ini seluruhnya, wow, mudah-mudahan saja lokasi itu ke depan tidak akan kumuh seperti sekarang, dan ke depan kita harap bahwa satu lagi ikon Kota Pekanbaru akan bertambah, yaitu Pasar Cipuan. Bukan berarti senang dengan tragedi atau peristiwa kebakaran kemarin, tapi kita anggaplah kebakaran kemarin menjadi salah satu momentum untuk perbaikan kawasan ini secara keseluruhan. Baik sahabat Ikhwanul, saya rasa demikian saja. Mudah-mudahan yang namanya partisipasi masyarakat dan upaya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan ini bisa benar-benar terlaksana ke depan. Demikian, banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.